Jadi etika penelitian dan plagiarisme. Istilahnya ya, jadi etika itu dari bahasa Yunani, ethos ya, atau secara etimologi adalah kebiasaan dan peraturan berlaku yang berlaku di dalam masyarakat ya. Kalau dalam konteks filsafat itu adalah refleksi secara filsafati ini, orang-orang yang bergerak dalam filsafat atas moralitas ya, moralitas masyarakat, sehingga kadang-kadang etika itu disebut sebagai filsafat moral ya, filsafat moral. Kemudian dari beberapa kenapa sih perlu kita memiliki etika gitu atau etika itu kenapa diperlukan gitu ya. Yang pertama adalah membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang ada di dalam masyarakat ya, atau yang dijalankan di masyarakat. Jadi masing-masing masyarakat itu pastinya mempunyai etika ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus menjunjung tinggi terkait itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita melanggarnya, ya kadang-kadang masyarakat itu akan mencemooh kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk merumuskan ya pedoman etis yang lebih memadai dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi itu merupakan suatu pedoman yang standar gitu ya di dalam masyarakat itu. Jadi kayak misalkan etika terkait dengan sopanan gitu, kesopanan nih berarti ada standarnya itu. Misalkan kalau duduk, kalau bicara dengan orang tua seperti apa dan sebagainya itu ada etikanya. Jadi misalkan kalau kita berbicara dengan teman selevel atau mungkin seumuran ya berarti berbeda dengan kalau misalkan kita ngomong dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Kemudian dalam ranah penelitian itu lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, apa sih etika penelitian itu? Ada beberapa. Yang pertama adalah kejujuran. Jadi Anda harus jujur terkait dengan pengumpulan bahan pustaka, kemudian jujur dalam pengumpulan data, jujur dalam pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, dan juga publikasi hasil. Jadi publikasi hasil itu Anda harus jujur. Kalau misalkan Anda nggak jujur, ya itu nanti akan dapat sanksi. Yang seperti contoh misalkan ada kasus dulu pernah terjadi orang lulus S3 gitu ya, terus kemudian dia lulus, terus kemudian dia publish jurnalnya, dan bukan publish jurnal ya, publish penelitiannya di sebuah conference internasional gitu, dan yang luar biasa itu, ya namanya juga apes ya dia. Jadi pada waktu dia presentasi itu, orang yang memiliki ide itu, yang dia contoh itu ada di situ. Sehingga rame, terus kemudian akhirnya ketahuan bahwa dia itu plagiarisme, akhirnya dicopot gelar S3-nya sama profesor ya, dua profesor yang membimbing dia juga dicabut gelar profesornya. Jadi dampaknya sangat luar biasa terkait dengan kejujuran ini. Kemudian jujur pada kekurangan dan kegagalan metode yang dilakukan. Jadi kalau misalkan metode Anda gagal, ceritakan nggak apa-apa. Jadi sebuah TA itu saya sangat kalau kita kan melihatnya TA itu sesuatu yang berhasil gitu ya, tidak ada kekurangan di situ dan sebagainya. Tapi sebetulnya ya kalau misalkan di suatu saat kita gagal nggak masalah. Jadi Anda ceritakan kenapa kegagalannya, misalkan Anda ingin mendapatkan akurasi sebut saja yang bagus gitu ya, 70, 80, tapi nyatanya begitu Anda running dan sebagainya, data yang Anda pakai dengan data yang Anda pakai itu cuma 50. Bukan berarti terus kemudian Anda malu terkait itu dan sebagainya, tapi kalau misalnya Anda coba teliti terkait dengan kenapa akurasi bisa turun dan sebagainya, terus kemudian Anda menyampaikannya dengan sangat bagus, kemudian ilmiah, itu juga bisa merupakan TA Anda, atau publikasi penelitian Anda. Kemudian yang berikutnya, jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda. Seperti yang contohkan tadi ya, terkait dengan publikasi hasil dan sebagainya itu mungkin ya karena Anda sudah mutung terkait dengan hasilnya kok seperti ini dan sebagainya, akhirnya Anda memakai pekerjaan orang lain juga nggak boleh. Ini pernah kasus juga terjadi pada saat saya membimbing kemarin, tahun kemarin itu ada mahasiswa saya yang nggak pernah bimbingan gitu ya, terus kemudian tiba-tiba datang minta sidang, terus kemudian saya nggak terima sebenarnya, tapi dia merengek-rengek, menangis dan sebagainya gitu karena mungkin dia harus bayar kuliah dan sebagainya.
Terus akhirnya, oke, saya setujui, tapi saya tidak terlalu ini ya, saya ingin kamu presentasi dulu. Pada saat presentasi dia nggak datang. Terus akhirnya jadwalnya ditentukan, begitu presentasi, dia pakai data orang lain atau pekerjaan orang. Jadi misalkan analisisnya itu padahal metodenya beda gitu. Ketahuannya itu. Jadi metodenya dia kalau nggak salah pakai metode bukan KNN gitu, bukan KNN, tapi dia memakai data KNN. Itu yang ketahuan di situ. ID3 deh, ID3 dia pakai KNN. KNN itu milik temennya dia yang dia ambil comot dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, kamu plagiarisme ini dan tidak akan saya luluskan. Terus kemudian konsekuensi saya tidak akan membimbing kamu lagi. Silakan Anda mencari bimbingan yang lain. Karena kejujuran sudah dilanggar. Kalau jujur udah tidak ada di kita itu rasanya kehormatan tuh nggak ada lah menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua objektivitas ya. Ini adalah upaya meminimalisir kesalahan atau bias dalam perancangan percobaan. Jadi harus kita coba minimalisir terkait dengan kesalahan tadi. Kemudian analisis dan interpretasi data. Jadi harus kita coba minimalisir juga terkait dengan kebaikan dari atau keberhasilan dari analisis kita. Kemudian penilaian ahli atau rekan peneliti, kemudian keputusan pribadi juga pengaruh pemberi dana, sponsor penelitian. Jadi nanti kalau misalkan kita dapat dana penelitian dan sebagainya, sebisa mungkin harus kita kita pertanggungjawabkan. Jadi kita coba sampaikan ke dia seperti ini dan sebagainya. Jadi perlu ya seperti itu. Objektif ya. Objektif itu artinya berarti ya bertanggung jawab terkait dengan apa yang dibebankan kepada kita. Kemudian berikutnya integritas, ya. Tepati selalu janji dan perjanjian, lakukan penelitian dengan tulus, kemudian upayakan menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Kemudian berikutnya ketelitian, teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian. Kemudian secara teratur kita harus mencatat pekerjaan kita, gitu. Misalkan kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. Jadi sebisa mungkin harus detail ya. Jadi day to day-nya itu Anda harus tulis. Gitu. Misalkan kalau TA itu, kalau misalkan Anda kerjaannya selama 6 bulan, berarti ya harus dicek. Gitu. Minggu pertama misalkan Anda lakukan apa, hasilnya gimana. Sebisa mungkin Anda punya logbook ya. Jadi ada catatan ya. Minggu pertama itu apa Anda kerjakan, hasilnya seperti apa. Terus misalkan minggu kedua misalnya bimbingan dengan pembimbing, terus hasilnya seperti ini, kemudian saran dari pembimbing seperti ini dan sebagainya, itu harus ditulis dengan rapi seperti itu. Ya nanti itu kegunaannya apa ya? Kegunaannya Anda kalau pada waktu kan kita harus melaporkan juga ya terkait dengan bimbingan kita dengan dosen. Itu kalau Anda catat itu pastinya akan lebih mudah Anda nanti menyalinnya di aplikasi atau mungkin di form yang disediakan oleh jurusan. Kemudian berikutnya, catat alamat korespondensi responden. Jadi kalau misalkan Anda melakukan penelitian dengan responden, menyampaikan sebuah survei dan sebagainya, sebisa mungkin harus dicatat tuh alamat korespondensinya. Ya, harapannya kalau misalkan ada kesalahan dalam survei itu, misalkan dia salah mengisi atau persepsi dia berbeda dengan apa yang Anda inginkan, Anda bisa kontak dia, terus kemudian Anda bisa betulkan. Ya. Kemudian catat juga terkait dengan jurnal yang Anda pakai, kemudian kalau misalkan ada publikasi Anda mempublikasikan jurnal Anda ke ke jurnal-jurnal yang mungkin ada, itu harus Anda catat juga. Kemudian berikutnya ada keterbukaan. Jadi saling berbagi data, kemudian saling berbagi ide, saling berbagi hasil, kemudian alat dan sumber daya penelitian. Jadi kalau misalkan Anda sebut saja berkecukupan misalkan semua yang Anda lakukan itu bisa terwujud gitu ya, harapannya Anda bisa sharing gitu ya. Data juga penting ya. Data itu ya pastinya makanya kalau data itu biasanya saya kelompokkan. Misalkan data terkait yang kemarin saya lakukan ya, trending topic itu 5 orang. Berarti ya 5 orang itu harus mencari data terkait trending topic, kemudian dirumuskan, terus kemudian baru dipakai bersama-sama. Ya, terkait hasil juga sebisa mungkin harus dibagi. Karena kenapa? Karena ya harapannya orang lain yang akan melakukan penelitian sejenis itu bisa tahu bagaimana sih sebetulnya penelitian-penelitian yang sudah berlangsung gitu seperti itu. Kemudian Anda juga harus terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Jadi Anda terbuka, nggak masalah gitu. Bahkan
seorang peneliti yang baik itu sebetulnya ya menerima aja apa kalau misalkan kritik dan sebagainya, itu harapannya membangun. Nah, kenapa sih ada harapan saya kalau misalkan ada TA itu sebisa mungkin carilah topik-topik yang dimana memang dipakai, gitu, dipakai. Jangan sampai kita itu membuat TA itu nantinya akan ya nggak ada gunanya, seperti sampah saja gitu. Ya, sebisa mungkin bisa dipakai untuk kedepannya. Terus kemudian yang keenam adalah penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ini misalkan paten, kalau misalkan Anda bikin program, sebisa mungkin kalau bisa dipatenkan, gitu ya. Copyright-nya harus ada, terus kemudian hak-hak intelektual yang lainnya bisa kita lakukan. Gitu. Kemudian jangan gunakan data, metode atau hasil yang belum dipublikasikan tanpa izin peneliti. Jadi kita nggak diperbolehkan untuk menggunakan data, metode, dan hasil yang memang belum dipublikasikan. Tapi kalau misalkan sudah dipublikasikan, kita bisa pakai. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tuliskan narasumber, semua yang memberi kontribusi riset. Jadi semua yang berperan itu harus dituliskan dalam ada nanti bagian di bagian akhir biasanya penelitian itu ada misalkan nih, sumber pendanaan dari mana sebetulnya ya, atau mungkin dia terima kasih kepada seorang profesor yang memang membantu dia dan sebagainya, itu boleh juga. Terus jangan pernah melakukan plagiarisme ya. Jadi ini plagiarisme itu hukumannya sangat berat ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan ada yang dicopot dari gelar akademiknya. Kemudian yang ketujuh adalah penghargaan terhadap kerahasiaan untuk orang responden. Jadi Anda harus menjaga kerahasiaan data pribadi terkait dengan mungkin kesehatan atau yang lain, catatan kriminal atau data-data yang lain yang oleh responden dianggap sangat rahasia. Jadi ya tergantung data yang Anda inginkan ya sebetulnya. Tapi kalau bisa data responden itu benar-benar Anda lindungi. Kalau enggak ya istilahnya seperti terus Anda ngomong kemana-mana, nih si A ini ngomongnya gini sih terkait ini survei ini dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi harus disamarkan, tidak boleh disampaikan. Kemudian publikasi yang terpercaya. Jadi di sini perlu kita, kalau misalnya Anda punya target untuk dipublikasikan atau dosen Anda mempunyai target publikasi, sebisa mungkin Anda harus hindari publikasi penelitian yang sama berulang-ulang ya di media yang sama gitu. Jadi sebisa mungkin yang berbeda. Gitu. Jadi terus ini terkait ini ya. Ini yang berulang-ulang ke media yang berbeda ini artinya satu ide tapi dikirimkan ke banyak sekali jurnal, itu nggak boleh. Jadi kita harus menunggu dulu. Kalau kita udah submit ke satu jurnal, itu harus kita tungguin sampai dia keluar. Kecuali kalau misalkan memang prosesnya lama, terus kemudian Anda reject, harus Anda reject dulu. Kalau Anda belum reject, itu tidak diperbolehkan untuk Anda submit ke yang lain. Dan biasanya kalau kita submit ke jurnal atau seminar, itu biasanya memang ditanya, ini tidak akan dipublikasikan untuk yang lainnya. Jadi gitu itu. Tapi kalau misalkan Anda langgar, biasanya konsekuensinya akan berat. Jadi hati-hati juga terkait ini. Terus kemudian pembinaan yang konstruktif ini terkait dengan tugas pembimbing ya, bagaimana senantiasa membantu membimbing, memberi arahan dan juga masukan kepada mahasiswa atau peneliti muda. Nanti kalau misalkan Anda sudah ngambil TA2, misalkan Anda diambil sebagai asisten oleh dosen yang menjadi pembimbing Anda juga boleh nanti saya membantu mengarahkan mahasiswa yang di bawah dosen tersebut yang mungkin ngambil TA1 gitu ya. Jadi seperti itu harusnya bisa saling kumpul, kemudian saling memberikan masukan, harapan saya kalau misalnya saya jadi pembimbing, ya Anda bisa sharing informasi dan sebagainya. Biasanya kalau misalkan contoh, saya biasanya memberikan semacam alat crawling, misalkan Twitter sebetulnya. Misalkan kasih ke mahasiswa awal gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ngambil lagi baru gitu ya, itu yang mahasiswa yang tadi saya kasih itu dia harus memberikan pengetahuan kepada adiknya. Kemudian berikutnya juga sama, kalau misalkan nanti ada yang ngambil lagi semester depannya, berarti yang tadi sudah dapat tadi juga harus mengajarkan kepada yang lain dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya bisa Anda melakukan itu, pembinaan yang konstruktif yang ke bawah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Jadi kalau misalkan penelitian ini dilakukan tim, ya sebisa mungkin ya harus ada yang akan ditulis sebagai penulis pertama, first author, ada juga yang menjadi co-author, yang kedua dan ketiga dan sebagainya. Dan itu biasanya diurutkan berdasarkan kontribusi anggota tim dalam penelitian. Cuma yang konsep yang salah ya di Indonesia ini, kalau di luar negeri sebetulnya kalau Anda lihat,
semakin ke belakang, itu berarti ilmunya makin tinggi. Kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia, ilmunya makin tinggi itu artinya ini, idenya dari dia gitu. Idenya dari dia. Tapi kalau di Indonesia kebalikan, biasanya yang mengerjakan dulu yang pertama, kemudian baru ke belakang. Jadi yang ke belakang itu makin nggak mempunyai kontribusi. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Ya itu karena aturan di dikti aja yang dimana penulis pertama itu biasanya mendapat poin 40% ya, 40% dari 60% dari semua nilai yang didapat dia. Jadi nanti setiap peneliti itu ada nilai namanya cum, gitu ya, yaitu nanti akan disesuaikan dengan kontribusi dia di dalam penelitian. Kemudian berikutnya ada tanggung jawab sosial. Jadi di sini disarankan ini ya, Anda harus membuat TA yang bermanfaat. Ya. Bermanfaat yang dipakai. Gitu. Anda mulai pikir ya sekarang kira-kira masyarakat kita itu butuh apa gitu ya. Kira-kira ya kalau misalkan yang kondisi-kondisi sekarang mungkin terkait dengan COVID-19, misalkan bagaimana membuat atau meneliti portal-portal yang berkeliaran itu, mana yang masuk hoax dan mana tidak, misalkan itu salah satu manfaat ya. Dan insya Allah itu kalau misalkan kasus-kasus yang lain juga masih bisa dipakai dengan teori itu. Yang harapannya nanti kemaslahatan masyarakat, kemudian bisa meningkatkan taraf hidup, kemudian memudahkan kehidupan dan juga meringankan hidup masyarakat. Ya, itu terkait dengan etika ya, etika penelitian. Kemudian yang berikutnya yang ke-12 tidak melakukan diskriminasi. Jadi di sini kita diharapkan untuk menghindari perbedaan perlakuan karena alasan jenis kelamin, ya, ras, suku maupun faktor-faktor lain. Ya, biasanya kalau di kita mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin kalau di luar negeri mungkin kalau penulisnya kulit hitam, penulisnya misalkan dari negara-negara miskin dan sebagainya itu biasanya ada juga yang merasa seperti itu. Jadi terkait itu. Kemudian terkait dengan kompetensi, jadi sebisa mungkin Anda mempunyai semangat untuk belajar terus gitu. Jadi meningkatkan kemampuan, keahlian kita untuk ya harapannya seumur hidup bisa kita pakai dan kita bisa tingkatkan. Karena terus terang sebenarnya kalau kita melihat beberapa wejangan dari beberapa orang-orang bagus gitu ya, misalkan menuntut ilmu itu sampai liang lahat gitu ya. Jadi buayan sampai liang lahat. Artinya berarti kesempurnaan orang itu ya pada saat dia dimakamkan gitu. Kalau sebelum dia dimakamkan berarti dia masih punya kesempatan untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Jadi ya harus mempunyai semangat untuk belajar seumur hidup. Kemudian terkait legalitas, pahami dan patuhi peraturan interinstitusional. Jadi misalkan kalau tadi kita harus mematuhi ya peraturan-peraturan yang ada, terkait misalkan bagaimana kalau dicap pragmatisme itu contohnya seperti apa dan sebagainya, kebijakan-kebijakan terkait dengan TA dan sebagainya itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita dapat hibah dan sebagainya itu harus kita patuhi juga terkait dengan kebijakan laporan keuangannya seperti apa dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan keselamatan manusia. Jadi bila menggunakan manusia untuk menguji penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan teliti, kemudian efek negatifnya diminimalkan, kemudian manfaatnya dimaksimalkan. Jangan sampai misalkan orang yang menjadi objek penelitian itu malah jadi keselamatannya tidak terjamin. Yaitu terkait dengan hormati harkat kemanusiaannya, kemudian privasinya, hak objek penelitian, dan sebagainya. Dan kemudian juga siapkan pencegahan dan pengobatan bila sampel menderita efek-efek negatif terkait dengan mungkin kasus terkait dengan menemukan vaksin-vaksin gitu misalkan ya, vaksin atau kesehatan-kesehatan itu diperlukan seperti ini. Mungkin kalau Anda nanti tertarik terkait dengan biomedik ya berarti otomatis juga ini. Tapi biomedik yang diinformatikan menurut saya tidak langsung terjun ya. Mungkin kalau Anda kerjasama dengan dokter gitu ya, atau dosen Anda dengan dokter mungkin bisa dipakai ini. Nah, ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di kegiatan ilmiah adalah plagiarisme. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut plagiarisme itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pembuahan nama seseorang yang tidak melakukan penelitian pada tulisan ilmiah. Jadi sangat dilarang ya terkait dengan menampilkan seseorang yang dimana sebetulnya dia tidak sama sekali dia tidak berkontribusi terhadap penelitiannya. Nah, itu kalau misalnya ketahuan bisa bahaya seperti itu. Nah, terkait dengan plagiarisme, ini ada beberapa slide ya, nanti untuk lengkapnya nanti Anda bisa baca-baca.
Jadi plagiarisme itu definisinya adalah berasal dari kata Latin ya, plagiarius, yang berarti merampok atau membajak. Jadi kalau secara detailnya sebetulnya dari ini ya, dari Morgan PW ini dan Reynolds, itu plagiarisme adalah merupakan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Jadi tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Jadi kalau di politik mungkin apa namanya, korupsi, ya, mirip dengan korupsi. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang tidak sengaja gimana? Kena juga ya. Dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dengan apa? Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya. Nyanya itu nyak saya mencontoh orang lain dan mengakui itu sebagai kerjaan saya. Tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Seperti itu. Jadi mengklaim itu nggak boleh. Dalam kamus bahasa besar Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia disebutkan di sini plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya, pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan pendapat sendiri. Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi masing-masing punya hak cipta. Ada kasus nanti kita lihat ya, ada beberapa tulisan TA mahasiswa pun juga tidak boleh seenaknya saja seorang dosen untuk menuliskannya dalam sebuah buku. Nanti kita lihat ya. Nah, jenis-jenis plagiarisme menurut Sulistyo itu ada word to forward ya. Jadi kata untuk kata, terus kemudian source, ada authorship, dan juga ada plagiarisme sendiri. Jadi mencontek atau menulis kembali tulisan kita, tulisan saya sendiri sebagai penulis itu harus melalui aturan juga. Kalau misalkan kita menulis terus kemudian kita tanpa ada citasi kepada kita itu saya ya. Jadi saya menulis, kemudian saya citasi sendiri. Kalau misalnya nggak citasi sendiri itu plagiarisme. Hati-hati juga ya terkait itu. Nah, ini kita lihat plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf ya. Jadi word to word, word for word itu ya. Kata, kalimat, dan paragraf. Jadi di sini perlu kita coba garis bawahi bahwa penulis menuliskan kembali kata-kata dalam kalimat, paragraf, atau bahkan keseluruhan isi makalah meskipun telah diubah dengan bahasa lain. Jadi misalkan Anda kan kadang-kadang ngambil misalnya dari paper bahasa Inggris, kemudian Anda ambil, kemudian Anda masukkan ke Google Drive atau sebetulnya Anda artikan sendiri, terus kemudian Anda masukkan lagi, itu ya harus nggak boleh ya, harus diparafrasekan, harus dibuat membuat sesuatu yang berbeda. Ini sebagai contoh ya. Ini paragraf asli ya, paragraf asli yang ditulis oleh Cala ya, Cala, Jagatseh, kemudian Arindam Paul dan sebagainya ini, terkait judulnya adalah Integrate Software Quality Evaluation. Jadi dia menjelaskan terkait software kualitas software itu seperti apa. Kemudian di sini juga digarisbawahi saya yang samerain ya, quality ya ini ya. Ini dijelaskan juga. Nanti kita lihat. Ini contoh ya. Contoh nih karangan Kala itu sendiri ya. Nah, ada yang namanya plagiarisme itu benar-benar memotong. Jadi kalau Anda lihat ini kan ada model, ada Boehm model ya. Ada Dromai model, ada Kurs model dan sebagainya, itu ditulis kembali. Ini ditulis kembali. Jadi kalau ditulis kembali ini tidak ada rujukan, maka ini adalah dicap sebagai plagiarisme. Yang seperti ini dicap sebagai plagiarisme. Ini plagiarisme. Jadi menulis kembali ya, nggak boleh. Kemudian ini juga plagiarisme juga. Kenapa? Meskipun Kala ditulis ya, penulisnya ditulis. Tapi Anda lihat tulisannya itu full seperti apa yang ditulis oleh Kala. Itu nggak boleh. Jadi ini harus meskipun ada rujukan, tetapi di sini dikatakan isi paragrafnya sama. Jadi isi paragrafnya sama. Nah, hal yang seperti ini tidak diperbolehkan juga di plagiarisme. Ya, seperti itu. Itu termasuk plagiarisme. Kemudian versi bukan plagiarisme, ya, ada rujukan dan diberi tanda kutipnya. Jadi misalkan gini, Kala 2009, nah, misalkan mempunyai argumen terkait ini dan sebagainya dijelaskan. Dan ini Anda coba bayangkan, bandingkan dengan ini, saya kira akan sangat berbeda sekali. Anda harus bisa menulis, jadi Anda harus cerdas gitu, bagaimana mencoba
membahasakan kembali tapi tidak sama. Jadi membahasakannya sangat sama. Ini kan kalau kita lihat kan ini juga untuk developer, user, dan project manager, tapi di sini juga sama ya. Very important aspect for developer, user, and project manager, kemudian quality, dan sebagainya. Itu dijelaskan di sini. Ya, seperti itu. Ini yang bukan plagiarisme. Jadi, Anda harus menulis kembali dengan bahasa Anda. Ya, seperti itu. Terus kemudian, ini versi bukan plagiarisme juga, ada rujukan dan diparafrasekan. Jadi diparafrasekan. Jadi, tadi kan juga, apa ya, kalau kita lihat, nanti Anda lihatlah bedanya apa ya. Ini kan dia mengambil yang bagian ini. Bagian ini coba diambil sama dia, terus kemudian dituliskan kembali seperti ini. Oh, ini coba disimpulkan ya. Jadi ini kan dia menggabungkan antara developer, user, project manager dengan keterangan yang ada di bawah. Jadi nanti kalau Anda lihat di bab ini kan dia menjelaskan terkait developer, user, dan project manager juga. Ya. Jadi dijelaskan, diparafrasekan, ya, seperti diringkas. Gitu, diringkas. Terus kemudian plagiarisme terkait dengan sumber atau ide. Jadi tadi kan kata per kata, paragraf per paragraf, atau kalimat per kalimat. Ini sekarang plagiarisme sumber atau ide. Jadi menggunakan gagasan atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, ya, tanpa menyebut sumbernya dengan jelas, itu dimasuk dengan plagiarisme, dan sering terjadi pada lingkup kesenian atau budaya. Misalkan cerita sinetron, film, lagu, dan sebagainya. Jadi kalau saya dengar-dengar tuh kalau lagu-lagu dangdut kita ya, itu kebanyakan jiplak dari India. Gimana cengkok dan sebagainya. Nanti kalau Anda bisa baca, untuk sinetron juga banyak. Ini contoh ya. Misalkan contoh nih, misalkan Ganteng-Ganteng Serigala. Ini sebenarnya cerita-ceritanya mirip dengan Twilight ya. Twilight ini ya istilahnya tokoh-tokoh dan sebagainya itu mirip gitu. Sebetulnya hal seperti ini harusnya nggak boleh. Harusnya kalau misalkan Twilight ini mungkin mencoba untuk memperkarakan ini bisa bahaya. Contoh lain misalkan ini ya, cerita India dengan cerita yang bintangnya Tom Hanks dan Meg Ryan ini ya. Meg Ryan ini juga sama ya. Itu sebenarnya mirip-mirip juga. Cerita-ceritanya mirip. Ini plagiarisme ide dalam poster ya. Jadi dimirip-miripkan. Ini plagiarisme ide dalam sinetron atau film ini dengan poster. Jadi posternya mirip. Caranya ini mirip ya. Anda lihat nih wanitanya, posisi laki-lakinya dan sebagainya mirip. Terus kemudian ada juga penelitian-penelitian yang replikatif sebenarnya yang merupakan lanjutan dari ide orang lain sehingga disebut secara eksplisit dengan dirujuk pada bagian pendahuluan. Nah, ini penelitian replikatifnya. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini contohnya dia mencoba mengambil ya terkait user performance, kemudian user preference dan user interface. Dia mengambil dari rujukan 29, 2, 25 dan sebagainya. Jadi ini ya sebenarnya dia mengomentari ya dari masing-masing faktornya seperti apa dijelaskan. Kemudian dijelaskan seperti ini. Ini diperbolehkan ya seperti ini. Dan nanti kalau pendahuluan ya harusnya Anda mencoba kalau ngomong di pendahuluan ya, itu setiap kalimatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan saya bisa menanya setiap kata-kata yang Anda keluarkan di ilmiah itu bisa dikatakan. Misalkan di masa ini perkembangan media sosial sangat luar tinggi. Saya bisa mengatakan tinggi dari mana? Oh, saya tampilkan Pak. Misalkan Anda bisa detailkan dengan grafik, itu boleh. Jadi setiap kata-kata yang Anda tulis dalam bahasa ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Anda ngambil dari mana? Ya, Anda ngambil dari mana dan seterusnya itu Anda harus ini ya. Kenapa ini Anda milih ini dan sebagainya itu perlu juga ada reason, ada alasan dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah plagiarisme terkait dengan authorship ya, dengan pemiliknya. Jadi pada jenis ini penulis mengakui karya tulis orang lain sebagai pengarangnya. Ini contoh-contohnya. Jadi pada bulan Mei 2013 terjadi kasus plagiat dosen Unpad. Aduh disebutkan ya, maaf ya. Harusnya nggak boleh. Yang mengakui karya seorang mahasiswa bernama Helen. Jadi dugaan plagiat tersebut diungkapkan pada saat Helen mendapatkan sebuah buku berjudul ini Cyber Notary ya, dalam aktivitas notaris di Indonesia. Ini terbitan Juli 2012 ya. Dan ini ditulis oleh pembimbingnya sendiri. Jadi saya juga sebagai pembimbing juga ketar-ketir juga kalau menulis buku ya. Nanti jangan-jangan anak-anak saya, mahasiswa saya akan protes saya juga. Kebetulan pada waktu itu dia jadi pembantu dekan 1 Fakultas Hukum, ya, Unpad dan
juga sebagai sekretaris prodi. Nah, ini jadi dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa buku di halaman 13 sampai 40 sama dengan tesis yang dia bikin, tesis yang Helen bikin ya, di halaman 39 sampai 68. Kemudian buku halaman 78 sampai 92 ini sama dengan tesis dia halaman 85 97 dan seterusnya disebutin ya, disebutin. Nah, ini contoh yang di berita di news.ok.com ya. Di sini ini buku yang dikeluarkan oleh pembimbingnya tadi. Sebenarnya ini adalah tesis yang ditulis oleh Ellen. Ya seperti itu. Jadi memang bahaya juga ya dalam menulis apapun, apalagi kalau misalnya dikonsumsi oleh orang banyak, terus kemudian kita tidak menampilkan itu ide dari mana dan sebagainya. Makanya sekarang kalau misalnya Anda publish ya misalnya di Facebook atau di Instagram atau di apapun, kalau misalnya itu sebetulnya kalau Instagram mungkin gambar ya, gambar itu bukan dari Anda, itu Anda harus sebutkan ya, gambar itu dari mana dan seterusnya. Terus kemudian tulisan-tulisan di Facebook juga misalnya Anda misalnya quote dari perkataan siapa-siapa itu Anda harus tampilkan juga dan sebagainya. Kecuali kalau misalnya memang Anda bisa menampilkan dengan bahasa sendiri itu lebih baik ya seperti itu. Kemudian ini adalah plagiarisme sendiri terkait dengan penelitian kita sendiri. Jadi mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Jadi kan diharapkan kalau Anda sudah mengirimkan di satu tempat, itu tunggu dia sampai ada hasil diterima atau tidak. Kalau misalkan Anda merasa itu sangat lama, ya bisa Anda reject. Ada reject, kemudian ada withdraw, nanti untuk dipindahkan ke yang lain. Tapi harus Anda withdraw atau di-reject dulu. Kalau sebelum Anda reject atau withdraw, berarti Anda belum boleh untuk mempublikasikan ke yang lain. Kemudian berikutnya adalah mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Jadi karya tulis mahasiswa atau mungkin saya gitu ya, saya coba daur ulang, saya bikin tulisan lagi. Itu juga bahaya juga ya. Mengambil karya sendiri loh ya. Jadi kayak misalnya saya nanam pisang di rumah kemudian saya ambil gitu. Nah, hati-hati. Kalau di karya ilmiah itu nggak boleh. Kalau yang itu mah beda ya. Kalau ilmiah beda. Jadi Anda harus melakukan sitasi. Sitasi kemana? Ke diri sendiri. Ya. Ke diri sendiri. Ini contoh ya, plagiarisme ya, self plagiarisme. Ini ada sebuah artikel dari Bernard L. Tanya, dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Ini yang pada hari sama di dua koran yang sama ya. Jadi ditampilkan di Jawa Pos, kemudian ditampilkan juga di Kompas pada hari yang sama, yaitu Kamis 5 November 2009. Kemudian di Kompas ditampilkan lagi di koran Jambi Express ya. Keesokan harinya Jumat 6 November. Jadi ini tidak diperbolehkan sebenarnya. Ini adalah plagiarisme sendiri. Ya ini kredibilitas dia biasanya langsung tidak bisa diakui ya seperti itu karena ya cenderung plagiarisme gitu. Nah, untuk menghindari hal ini, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan itu sebisa mungkin harus memiliki perubahan yang berarti. Dan biasanya kalau bisa lebih dari 30% seingat saya, 30% 40% lah harus ada perubahan benar. Kemudian di sini juga sehingga pembaca akan memperoleh hal baru. Jadi harapannya hal baru yang dimana dituliskan dalam karya tulis yang baru, di mana dia merujuk kepada karya tulis yang lama. Nah, ini contoh ya. Ini contoh terkait naskah ya, naskah. Dan ini dimuat dalam implementasi dan pengujian web e-commerce untuk unggulan desa, kemudian diterbitkan oleh jurnal Komputer Terapan, Politeknik Riau ya. Kemudian, terdapat paragraf yang dirujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan penulis, yaitu misalnya di ini ya, ini yaitu apa? Bentar. Yaitu ini sebetulnya ini kalau di PPT sebetulnya ini per step ya. Jadi ini muncul ini dulu tahapan planning dan sebagainya gitu. Terus kemudian di sini ada rujukan nomor 1. Ini ada tulisan nomor 1 ya, nomor 1. Nah, nomor 1 itu siapa? Nomor 1 itu adalah dia, nama dia. Jadi kan di sini ditulis namanya Tenia Wahyuningrum dan Dwi Jawonarita. Ya. Di sini tulis juga data pustaka nomor 1 itu adalah Wahyuningrum dan Januarita. Jadi seperti ini harusnya ya. Meskipun itu tulisan kita sendiri. Jadi harus harus ditulis lagi ya seperti itu. Jadi
Kalau di PPT sebenarnya kelihatan ini sebenarnya. Nah, sanksinya apa kalau kita melakukan plagiarisme? Ini cukup berat ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti melakukan jiplakan plagiarisme itu akan dicabut gelarnya. Dicabut gelarnya. Jadi sia-sia kalau misalnya Anda mencari S1 atau lulus S1 itu 4 tahun, 5 tahun, ya misalkan Anda plagiarisme, langsung dicabut gelarnya. Bahkan sebetulnya itu menimpa pada pembimbingnya juga gitu. Misalkan kalau saya masuk di situ ya berarti saya kena juga. Naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu kita. Kemudian pasal 70-nya, lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapat gelar akademik dan sebagainya, sebagaimana dimaksud pada pasal ini, terbukti melakukan jiplakan. Itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta ya, 200 juta rupiah. Ya, kalau Anda kaya, silakan Anda bayar ya, misalnya. Oke. Terus kemudian, nah ini peraturan menterinya ya, sebetulnya tidak melulu langsung diketuk di itu ya, biasanya ada prosedurnya. Ya. Yang pertama biasanya orangnya tersebut akan ditegur dulu, kemudian ditulis. Kalau misalnya masih tetap tidak mencabut ya, terkait dengan papernya dia akan melakukan peringatan tertulis. Kemudian kalau misalnya masih juga tidak ini, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa. Kemudian berikutnya pembatalan nilainya. Kemudian kalau misalnya ini pemberitahuan pemberhentian dengan hormat dengan status sebagai mahasiswa. Kemudian pemberhentian tidak dengan hormat dengan status sebagai mahasiswa. Dan sebenarnya terakhirnya adalah pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Kemudian upaya pencegahannya biasanya beberapa jurnal, beberapa paper itu biasanya membuat aturan ya, dia harus membuat pernyataan bermaterai bahwa tulisan ini memang bukan merupakan hasil karya sendiri. Di TA mahasiswa kita, TLU juga sama, ada surat pernyataan bermaterai bahwa memang ini sungguh-sungguh saya lakukan sendiri. Ada nanti kalau Anda baca-baca di beberapa literatur atau panduan TA itu ada seperti itu. Kemudian diharapkan juga mengunggah ya, semua karya ilmiah. Jadi semua karya ilmiah Anda itu harus Anda unggah. Supaya apa? Supaya orang lain tahu. Tadi itu ya, manfaatnya ada. Kalau misalkan Anda menjiplak, ketahuan. Jangan kemudian karena menjiplak, terus kemudian kita malu untuk, ya kalau malu berarti otomatis Anda menjiplak, kan bahaya sekali. Kemudian ada juga sosialisasi, bagaimana bahaya plagiarisme tadi. Kemudian melakukan pengutipan. Ya, melakukan pengutipan, ya ini dilakukan pengutipan, misalkan di sini misalnya ini kutipan nih, Istiani Purwanti Panduan Penelitian Report ini kutipan. Jadi apa yang saya ambil ini itu dari kutipan ini. Jadi ini salah satu cara untuk mencegah plagiarisme. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah bagaimana melakukan parafrase. Jadi bagaimana mencoba menyimpulkan, membahasakan kembali dengan bahasa Anda. Itu penting. Nah, ada juga ya software anti plagiat ya. Nanti ini agak mahal juga. Nanti kalau biasanya kalau untuk publish tertentu ada software yang kebetulan TLU juga punya ya, namanya AutoTicket. AutoTicket itu nanti untuk itu. Jadi Anda bisa gunakan itu nanti. Pastinya pakai login dari dosen pembimbingnya. Sebelum kita submit ke paper-paper yang lain, kita ingin melihat lah kira-kira dari segi itu nilai kita berapa. Dan biasanya plagiarisme itu akan kecil kalau misalkan kita cuma 20% ya, 20% biasanya, di bawah 20%. Di bawah itu lebih bagus, tapi kalau di atas 20% itu kesamaan kata, kalimat yang kita bikin dengan paper-paper yang ada di dunia maya atau di internet itu seperti apa. Kalau misalkan di bawah 20% berarti oke, kalau di atas 20% berarti perlu kita ganti, kita merasakan yang sama ya seperti itu. Ini beberapa software terkait plagiarisme. Ya, yang bisa kalau untuk yang dipakai di Telkom University itu kalau nggak salah berbayar ya, dan cukup mahal. Jadi kalau misalkan nanti ya, saran saya kalau misalkan Anda ingin publish ke jurnal-jurnal yang bagus, itu sebisa mungkin minta kepada dosen Anda, pembimbing Anda ya terutama ya, untuk mengecek terkait dengan plagiarisme ini.